Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fahri Asmi Denika Adi dengan kode NIM 2133-07001 dari kelas 1A, Prodi Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penerapan cloud computing. Pertama yaitu pengertian dari cloud computing. Cloud computing adalah proses pengiriman berbagai layanan melalui internet. Sumber daya ini meliputi alat dan aplikasi seperti data storage, server, database, jaringan, dan juga software. Fungsi cloud computing pertama yaitu meningkatkan kapasitas penyimpanan data. Dengan menggunakan komputasi awan, maka kapasitas penyimpanan menjadi lebih besar daripada Anda menggunakan penyimpanan dalam sebuah perangkat, misalnya flash disk, hard disk, dan lain sebagainya. 2. Meningkatkan kinerja stakeholder. Kinerja dari setiap pemangku kepentingan sebuah bisnis akan menjadi lebih produktif dan departemen opsional, di mana setiap tim dapat saling terhubung dalam waktu yang bersamaan dan dapat menghemat resource yang ada. 3. Mendapatkan pembaruan sistem secara berkala. Meningkatkan keamanan, kemudian meningkatkan fitur untuk memberi pengalaman yang lebih baik kepada pengguna internet di seluruh dunia, sehingga setiap proses penyimpanan menjadi lebih aman, efektif, dan mempunyai kredibilitas yang tinggi. 2. Jenis-jenis cloud computing. Yang pertama yaitu public cloud. Penyimpanan setiap data dan informasi pada media internet dengan mode layanan yang menggunakan hak akses secara publik. 2. Private cloud. Pemakaian teknologi cloud untuk kepentingan satu organisasi atau perusahaan saja yang bersifat privat. Ketiga, community cloud. Penyimpanan berbasis awan yang digunakan untuk kepentingan sebuah komunitas atau institusi. Hybrid cloud adalah gabungan dari private dan public cloud computing, yang mana layanan ini biasanya diterapkan pada sebuah institusi. Berikutnya yaitu penerapan cloud computing pada bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan, yaitu adalah Google Drive. Kenapa Google Drive? Yang pertama, Google Drive memberikan kesempatan untuk mengirim file, akses data di mana saja dan kapan saja. Berbagai macam format file dapat diakses dengan Google Drive. Bisa diakses melalui ponselmu. Jadi, penerapan pada bidang pendidikan ini, Google Drive sangatlah berguna bagi siswa, guru, maupun dosen. Selain dapat digunakan di ponsel, Google Drive juga dapat memberikan akses untuk menyimpan maupun membagikan file dengan mudah. Berikutnya, penerapan cloud computing pada bidang kesehatan, yaitu Electronic Health Record atau IHR. IHR adalah suatu catatan elektronik komprehensif dari informasi kesehatan pasien yang merupakan integrasi beberapa database informasi kesehatan. Informasi yang diberikan meliputi demografi pasien, catatan kemajuan, masalah, obat, tanda vital, riwayat medis, masa lalu, imunisasi, data laboratorium, dan laporan radiologi. Diambil dari National Center for Resource 2006. Dokumentasi IHR dapat diisi oleh para pemberi pelayanan klinik mulai dari dokter, perawat, dokter gigi, dan lainnya. Bertujuan meningkatkan efisiensi, akurasi, serta mengurangi waktu pencatatan yang sering memakan waktu lama. Sistem ini dilakukan dengan cara komputerisasi sehingga membutuhkan SDM, yang mana SDM tersebut mencatatkan hasil dokumentasinya ke dalam komputerisasi yang kemudian dapat diakses oleh para anggota medis lainnya, sehingga memudahkan perawat ketika mencari data pasien ataupun meneruskan pendokumentasian pasien ketika pergantian shift. Berikutnya, penerapan cloud computing pada bidang transportasi, yaitu Google Flight. Apa itu Google Flight? Google Flight merupakan aplikasi baru yang dikembangkan oleh Google. Aplikasi ini merangkum beragam harga tiket dari macam-macam maskapai penerbangan di dunia, mulai dari yang termurah hingga yang paling mahal.
Fitur tersebut dapat memudahkan kamu saat mengecek tiket pesawat murah dari berbagai maskapai dan tujuan penerbangan di seluruh dunia. Public Cloud pada Google Files menggunakan XML atau DBMS yang dimana data terdistribusi, yang termasuk public cloud dimana data dapat diakses untuk layanan dan hak akses untuk seluruh publik. Para pemesan dapat mengakses data tersebut untuk melakukan pemesanan tiket penerbangan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.